Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mencoba mempelajari jenis-jenis tumbukan. Nah, sebelumnya kita harus mengenal eh, koefisien restitusi. Nah, koefisien inilah yang nanti akan membedakan tiga jenis tumbukan yang akan kita pelajari. Nah, koefisien restitusi itu disimbolkan dengan E kecil. Itu sama dengan negatif dari perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Atau E sama dengan negatif delta V aksen per delta V. Nah, kalau kita jabarkan, E sama dengan negatif P2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, karena negatifnya ada negatif, kita bisa kalikan ke atas, sehingga P1 aksen min P2 aksen per P2 min P1. Oke, selanjutnya kita mengenal tumbukan jenis pertama, yaitu tumbukan yang lenting sempurna. Nah, mari kita lihat simulasinya terlebih dahulu. Oke, kita pertama akan mensimulasikan tumbukan yang lenting sempurna. Lenting sempurna artinya koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, di sini diwakilkan oleh elasticity 100%. Nah, kita centang velocity vector, berarti ini men, apa, mensimbolkan vektor kecepatan. Lalu kita centang juga kinetik energi untuk mengetahui energi kinetik sistemnya. Nah, misalkan benda 1 itu bermasa 1,5 kg. Nah, benda 2 bermasa 2 kg. Nah, untuk mengatur kecepatan, kita klik more data. Nah, kecepatan benda 1 itu bergerak pertama 2 meter per second. Positif. Positif di sini bergerak dari kiri ke kanan. Nah, ini sesuai ketentuan tetapan masing-masing saja. Nah, di sini positif itu dari kiri ke kanan. Nah, negatif, misalnya benda 2 bergerak negatif 1,5 meter per second. Nah, berarti negatif itu menandakan bergerak dari kanan ke kiri. Kita misalkan satu saja, biar mudah. Nah, kita akan simulasikan. Nah, perhatikan bahwa energi kinetik sistem keseluruhan awalnya adalah 4 Joule. Nah, kalau kita jalankan simulasi ini, nah, ternyata pertama kita lihat energi kinetiknya. Ternyata energi kinetik sistem sebelum dan sesudah itu tetap yaitu bernilai 4 Joule. Nah, ternyata benda 1 berubah arah dari yang tadinya bergerak dari kiri ke kanan sebesar 2 meter per second, sekarang malah bergerak dari kanan ke kiri sebesar 1,43 meter per second. Benda 2 yang tadinya bergerak 1 meter per second dari kanan ke kiri, berubah arah juga, bergerak dari kiri ke kanan sebesar 1,57 meter per second. Nah, inilah simulasi tumbukan yang lenting sempurna. Bahwa kita selain perubahan ini, kondisi akhirnya, ternyata yang penting adalah bahwa energi kinetik sistem sebelum dan sesudah tumbukan itu tetap nilainya. Oke, sekarang mari kita lihat secara matematis. Oke, kita pertama akan mensimulasikan tumbukan yang lenting. Nah, secara matematis, kita tahu bahwa koefisien restitusinya E sama dengan 1. E sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan koefisien restitusi, sehingga 1 sama dengan min delta V aksen per delta V. Sehingga kalau ini dipindah ruasan ke kiri, P2 min V1 sama dengan negatif P2 aksen min P1 aksen. Nah, berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah.
P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Atau M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, tadi kita diketahui tumbukannya itu lenting sempurna. Benda 1 bermassa 1,5 kg, benda 2 bermassa 2 kg. Kecepatan benda 1 itu 2 meter per sekon dari kiri ke kanan, positif. Nah, kalau kecepatan benda 2 itu dari kanan ke kiri 1 meter per sekon atau negatif 1 meter per sekon. Nah, ditanyakan tadi bagaimana kalau keadaan setelah tumbukan? Nah, sekarang kita hitung secara matematis. Nah, tumbukan yang lenting sempurna. Nah, ini diketahui persamaannya. Nah, kita masukkan dari yang diketahui ini ke persamaan yang pertama, yaitu tentang koefisien restitusi. Tadi kita udah tahu koefisien restitusinya P2 min V1 sama dengan min delta V aksen. Min 1, min 2 sama dengan min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen. Min 3 sama dengan min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen. Min 3 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Min 3 ditambah V2 aksen sama dengan V1 aksen. Setelah itu, kita masukkan ke persamaan hukum kekekalan momentum. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, kita masukkan angka-angkanya dari yang diketahui. Nah, setelah itu kita ganti P1 aksennya dengan tadi yang telah kita temukan. Didapat bahwa V2 aksen sama dengan 1,57 meter per sekon. Nah, sehingga kita bisa cari, dimasukkan ke persamaan yang ini, kita dapat P1 aksen sama dengan negatif 1,43 meter per sekon. Nah, tadi sesuai yang disimulasikan. Selanjutnya adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau tumbukannya lenting sebagian. Nah, kita restart dulu sistemnya. Nah, kita misalkan koefisien restitusinya itu 0,5 atau di sini resistensinya itu 0,5 itu 50%. Tinggal dikali 100 ya. Nah, 50%. Nah, posisinya seperti yang tadi, massanya 1,5. Untuk benda 1 itu bergerak dari kiri ke kanan 2 meter per sekon. Lalu benda 2 itu massanya 2 kg, bergerak dari kanan ke kiri 1 meter per sekon. Kita simpulkan, perhatikan energi kinetik sistemnya itu 4 Joule untuk keseluruhan. Ini sebelum tumbukan. Teman-teman, ternyata energi kinetik setelah tumbukan itu berkurang menjadi 1,11 Joule. Benda 1 seperti tadi berubah arah, cuman ternyata kecepatannya lebih kecil, yaitu 0,57. Bergerak di kanan ke kiri. Benda 2 juga berubah arah. Akhirnya menjadi bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan 0,93. Ternyata kecepatan akhir di sini lebih kecil, relatif lebih kecil dibandingkan dengan tumbukan yang lenting sempurna. Nah, inilah simulasi tumbukan lenting sebagian. Yang kita perlu perhatikan, ternyata energi kinetik sebelum sistem tidak sama dengan energi kinetik setelah sistem. Di sini energi kinetik setelah sistemnya itu malah berkurang atau semakin kecil. Nah, tadi sudah disimulasikan. Sekarang mari kita lihat secara matematika. Nah, tumbukan yang lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya itu berada di antara 0 dan 1. Bisa dari 0,1, 0,01, sampai 0,99. Yang penting berada E-nya itu lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 1. Nah, kita tahu perumusan koefisien restitusinya, bahwa E sama dengan min delta V aksen per delta V. Nah, sehingga karena E-nya nanti bernilai tertentu, maka kita tulis E-nya di sini
ininya dipindah ruaskan. Sehingga didapat E dalam kurung delta V sama dengan min delta V aksen. Atau E dalam kurung V2 min V1 sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen. Nah, di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum. P1 tambah V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Kalau kita turunkan, ini M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, tadi kasus yang tadi, kita bahwa tumbukan dan tinggi sebagainya itu koefisien restitusinya itu 0,5 atau 50%. Massa benda satunya 1,5, massa benda duanya 2 kg, P1-nya 2 meter per sekon dari kiri ke kanan, P2-nya negatif 1 meter per sekon dari kanan ke kiri. Pertanyaannya sama, bagaimana keadaan setelah tumbukan? Nah, ini yang diketahui. Nah, ini persamaan yang tadi, koefisien restitusi yang telah kita rumuskan. Kita masukkan koefisien restitusinya bahwa tadi 0,5. Masukkan kecepatannya dari data. Nah, ini dibiarkan kali ini yang akan dicari. Didapat negatif 1,5 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Nah, didapatlah persamaan bahwa negatif 1,5 tambah V2 aksen sama dengan V1 aksen. Nah, nanti ini yang akan dimasukkan ke hukum kekekalan momentum. Nah, dari hukum kekekalan momentum, kita masukkan data-datanya. M1 V1 dimasukkan, M2 V2 dimasukkan, M1-nya dimasukkan, M2 dimasukkan. Nah, kita ganti P1 aksennya dengan yang tadi diketahui. Yang ini kita ganti dengan ini. Kita masukkan. Yang ini bernilai 1 sama dengan 1,5 dikali ini. Yang V1 aksennya diganti dengan ini. Tambah 2 V2 aksen. Nah, diselesaikan. Didapat bahwa 3,25 sama dengan 3,5 V2 aksen. Nah, V2 aksen kita dapatkan 0,93 meter per sekon. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, P1 aksennya sama dengan negatif 0,57 meter per sekon. Kalau V2 aksennya dari kiri ke kanan, P1 aksennya ternyata dari kanan ke kiri. Sesuai tadi yang telah disimulasikan. Oke, selanjutnya tumbukan tak lenting. Maaf, ini harusnya tumbukan yang tak lenting. Kita coret. Nah, harusnya ini tumbukan yang tak lenting. Nah, sekarang mari kita simulasikan bagaimana kalau tumbukannya itu tak lenting sama sekali. Atau koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Nah, kita restart dulu sistemnya. Nah, posisinya seperti tadi, masih seperti awal. Massa benda 1, 1,5 kg. Massa benda 2, 2 kg. Kecepatan benda 1 itu 2 meter per sekon dari kiri ke kanan. Kecepatan benda 2 itu negatif 1 meter per sekon. Nah, negatif berarti dari kanan ke kiri. Energi kinetik sistemnya 4 Joule. Nah, elastisitasnya kita rubah karena ini tumbukan tak lenting sama sekali. Atau koefisien restitusinya sama dengan 0. 0%. Nah, kita perhatikan. Zoom speed-nya kita kecilkan agar lebih terlihat. Perhatikan energi kinetiknya 4 Joule. Nah, kita jalankan simulasinya. Nah, perhatikan bahwa ternyata benda 1 dan benda 2 menempel dan bergerak bersama ke arah kanan. Tidak seperti tumbukan yang sebelumnya, bahwa ternyata justru pada tumbukan yang tidak lenting sama sekali, benda 1 dan benda 2 malah menempel, bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, yaitu 0,29 meter per sekon. Energi kinetik sebelum ternyata tidak sama dengan energi kinetik sesudah. Energi kinetik sebelum itu 4 Joule, energi kinetik sesudahnya 0,14 Joule.
relatif lebih kecil daripada tumbukan yang tadi lenting sebagian. Nah, ini yang paling penting. Yang penting adalah ternyata bahwa tumbukan yang tidak elastis, bendanya akan menempel. Berarti benda ini akan bekerja dalam satu sistem, yaitu total. Nah, ini bisa dianggap sebagai satu bola, misalnya bola ketiga. Dengan massa totalnya berarti massa ini ditambah massa benda satu tambah massa benda dua yang sama-sama bergerak dengan kecepatan 0,29 meter dari kiri ke kanan. Nah, inilah simulasi tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan tak lenting, kita tahu koefisien restitusinya S sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan S sama dengan 0 ke sini, kita dapat ini 0 dikalikan ini dari kita pindahkan ke sana. Ini berarti dari 0. Yang ini tetap min P2 aksen min V1 aksen. Berlaku hukum kekalahan momentum. P1 ditambah P2 sama dengan V aksen. Nah, kenapa yang ini P aksen? Karena tadi bendanya menempel. Pada tumbukan tak lenting, nanti bendanya akan menjadi menempel. Sehingga di sini ditulis P aksen saja. Nah, kita lihat kasus yang tadi. Tumbukannya tak lenting, N sama dengan 0. Massa benda satunya 1,5 kg, massa benda duanya 2 kg, kecepatan satunya 2 meter per sekon, kecepatan duanya negatif 1 meter per sekon. Ditanyakan bagaimana keadaan setelah tumbukan. Nah, jawab, ini data yang kita ketahui. Nah, tadi koefisien restitusinya kan 0. Kita masukkan di sini, 0 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. 0 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. Nah, 0 sama dengan 1 aksen min V2 aksen. Ini dikalikan ke dalam. Didapat bahwa ternyata V2 aksen sama dengan V1 aksen. Tadi sesuai, ternyata bendanya bergerak bersama, beriringan. Kita misalkan aja agar lebih mudah bahwa V2 aksen dengan V1 aksen sama dengan V aksen. Nah, dari hukum kekekalan momentum M1 V1 tambah M2 V2. Nah, tadi di sini bendanya ternyata beriringan sehingga M1 ditambah M2 dikali V aksen. Ini masukan dari data. Ini juga dari data masanya. Kecepatan awalnya dimasukkan. Didapat P aksennya itu 1,35 atau 0,29 meter per sekon. Sesuai yang disimulasikan. Nah, itulah teman-teman jenis-jenis tumbukan. Semoga bermanfaat ya.